dalam bentuk peretasan apapun ya, Iya. itu sampai pidananya itu kejahatan, itu dianggap kejahatan teroris. Apapun latar belakang alasannya ya, mungkin dia punya alasan, oh saya nggak ke situ kok, saya cuma pengen berlatih, atau alasan saya faktor ekonomi. Tapi apapun perbuatan lo itu mengancam kedaulatan negara, lebih dari 300 triliun dana masyarakat yang kesedot karena terserap ke iya, dan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Audio Jungle. Sobat Seranada, jumpa lagi bersama saya Mohar Syahdi. Seperti biasa, kita ngobrol santai, mereparasi gagasan ya, memodifikasi ide sebagai satu wujud gerakan pemikiran, gerakan perubahan. Kita berbincang-bincang santai sambil menikmati suasana sore hari. Kali ini saya bersama salah seorang tokoh muda. Beliau tentunya sudah bagi sebagian kalangan aktivis, teman-teman HMI khususnya, sudah pasti kenal sama beliau. Orang muda. Dan nanti sekilas tentang beliau bisa beliau ceritakan. Saya sapa beliau dengan Mas Bang Chandra. Halo, Assalamualaikum. Bang Chandra sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih sebelumnya Bang sudah datang di podcast kami, Bengkel Seranada. Saya panggil Bang Yudi, Bang ini nama lengkap beliau Bang Yudi Arista Chandra PhD. Ini nggak main-main loh PhD. Nanti sekilas beliau itu hanya sekedar latar belakang pendidikan aja. Siap. Tapi ini apresiasi positif kami bagi Bang Chandra bersedia hadir di podcast kami. Bang Chandra, siap. Ini Bang Muha. Apa namanya? Ada kegelisahan kami tentang gerakan kepemudaan hari ini, dan Bang Chandra dari latar belakang beliau adalah tenaga ahli Menkom Info RI bidang pemberdayaan generasi muda. Nah, tentunya topik kita hari ini berkenaan dengan bagaimana membangun kedaulatan digital, kedaulatan data nasional untuk Indonesia maju. Bang, hari-hari ini lagi intens, lagi marak isu di Kementerian Abang ya. Iya benar. Mulai dari judi online, data, online, iya. Kemudian peretasan ya. Iya, data yang diretas, main mata dengan hacker dan lain-lain. Itu kita mau dengar deh Bang, curhat dari Abang gimana sih itu kejadiannya, fenomena apa yang lagi marak hari-hari ini soal kecolongan data dan lain-lain. Ya. Silakan ya. Bang. Ya, terima kasih. Bang Muha ya benar ya? Saya Mohar Syahdi Bang. Oh ya, Mohar Syahdi. Muhar, oh ya Bang Muhar. Silakan Bang. Ya, makasih Bang Muhar. Terima kasih banyak sebelumnya udah diundang untuk bisa ngobrol-ngobrol, sharing seputar ya pembangunan dunia digital air lah, ya. Lebih kurang kita katakan demikian. Kita ngomong kedaulatan ini. Iya, kedaulatan. Kan selama ini Bang, maaf, kedaulatan ini imajinasi kita ke persoalan teritori. Tapi kalau itu kita bawa ke ruang digital, apa ini yang mau kita obrolin? Ya, kalau bicara ruang digital tentu pembahasan jadi unik ya. Jadi kalau bicara kedaulatan secara geografis, itu batasnya jelas. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang kedaulatan digital, artinya kita memastikan bagaimana setiap warga negara itu ya atau bangsa kita memiliki secara penuh, memiliki secara penuh data-data secara digital yang kita punya dan mengelola secara penuh, mengelola secara penuh serta memiliki secara
utuh data-data digital yang kita miliki. Ya, Tentunya itu juga berkaitan bukan hanya persoalan infrastruktur, tapi juga konten-konten digital. iya, Gitu. Sampai dengan data-data pribadi setiap warga negara. Itu harus dimiliki dan dikelola secara penuh oleh bangsa kita sendiri. Iya. Seperti itu. Nah itu bicara, tapi memang tantangannya hal ini nggak sederhana, karena kalau kita bicara dunia digital itu kan borderless ya, nggak ada batasan borderless. kan gitu. Iya, Apa namanya, limit batasan teritorinya itu nggak jelas, karena kita bisa mengakses informasi dunia luar, bangsa luar, negara luar. Begitu juga bangsa luar sebaliknya bisa mengakses, ya kan. Nah, tapi ini kan terkait dengan kepemilikan dan terkait bagaimana kita pun mampu memproteksi data-data kita agar tidak disalahgunakan. Karena kita juga ketahui sekarang di era global, di era globalisasi seperti saat ini kan dunia digital itu kan jadi membuat kita bisa terhubung dengan bangsa asing. Betul. Dengan kita juga bisa membangun relasi untuk kepentingan apapun dengan teman-teman kita dari negara luar. Betul. Kan seperti itu. Tapi tantangannya akhirnya bagaimana kita mampu memproteksi data-data kita. betul. Kita mampu memproteksi sehingga data-data kita tidak disalahgunakan. Betul. Dan yang paling penting adalah bagaimana informasi digital yang kita miliki itu tidak juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk misalnya meruntuhkan pembangunan ekonomi, bahkan meruntuhkan kedaulatan bangsa kita sendiri. Betul. Ya kan? Karena seperti kita ketahui saat ini kan proxy war itu juga menjadi satu tantangan tersendiri. Betul. Ya kan? Perang proxy itu sendiri ya, melalui perangkat-perangkat dan dunia digital. Nah itu yang perlu kita antisipasi tentunya. Makanya bicara kedaulatan data saat ini itu menjadi concern tersendiri. Apalagi pembangunan di era saat ini juga itu tidak bisa lagi menafikan keberadaan dunia digital. Ya, pembangunan sektor apapun saat ini sudah sangat membutuhkan dan memanfaatkan dunia digital itu sendiri. Perangkat digital, betul. Ya. Negara-negara maju semuanya pasti bisnisnya ya usaha bisnis, usaha perdagangan, sampai pendidikan, kesehatan, bahkan menyerempet ke persoalan politik, semuanya memanfaatkan media digital kan seperti itu. Nah itu juga kan harus menjadi concern kita sendiri. Bang Chandra sendiri melihat fenomena judul hacker yang meretas data-data penting negara. Kemarin saya sempat berselancar di beberapa konten YouTube. Terus ada yang bilang bahwa ternyata data password kementerian itu hanya tagar 1, 2, 3, 4. Saya mau mendengar langsung dari orang kementerian ini. Itu benar, Bang? Gimana? Ya, nggak sepenuhnya semua informasi yang berseliweran di media sosial atau di media-media online, media digital itu benar ya. Betul. Tapi saya pun nggak bisa terlalu detail menjelaskan ya. Saya hanya bisa bilang bahwa nggak semuanya benar. Kemudian yang kedua, misalnya salah satu contoh yang nggak benar juga itu misalnya, data kita dicuri, gitu kan? Kita kecolongan data, itu nggak benar sebetulnya. Nggak benar, Bang ya? Nggak benar. Yang terjadi adalah benar kita diretas, dengan diretasnya PDNS ya, Pusat Data Nasional Sementara itu membuat kita tidak mampu mengakses. Jadi ransomware itu kita dikunci, sehingga kita tidak mampu mengakses, apalagi memanfaatkan data-data kita itu, gitu. Jadi kekunci tuh. Iya. Nah, tapi tidak ada satupun data yang bocor, gitu. Jadi tidak ada kebocoran data. Kalaupun ada kebocoran data kan kita punya sistem yang bisa kalau teman-teman yang berada di dunia IT pasti paham. Kita punya sistem yang mampu mengecek apakah terjadi kebocoran data. Dan salah satu indikatornya kalau terjadi kebocoran data itu, apalagi kalau satu data sampai dijual, itu kan ada di dark web. Ya. Di dark web, di pasar gelap itu ya. Itu nggak ada data-data yang terkait dengan yang dikelola
oleh Kominfo beserta kementerian dan lembaga yang akhirnya itu ada di PDNS uang seperti itu. Dikunci iya bang, tapi bocor enggak? Enggak, Enggak. gitu. Yang mengunci siapa bang? Hacker. Hacker yang mengunci, gitu. Tapi sejauh ini udah bisa diidentifikasi hacker itu yang disebut hacker itu Iya. siapa? Kan ada isunya ini hacker dari luar. Ya kalau sejauh ini ya laporan yang kita terima itu indikasinya itu Baik. nggak dari luar, itu dari Indonesia sendiri. Cuman memang itu kan ini kan apa namanya brand chipper ya. Kemarin Oke, kan iya. tiba-tiba mereka declare bahwa mereka lah yang melakukan peretasan dan menggunakan ransomware itu. Betul, betul. Dan anehnya tuh Iya, sepanjang sejarah yang kami ketahui itu tidak ada itu hacker yang mau dengan secara gratis membuka kunci ya, apalagi sampai minta maaf. Oh, kemarin sempat minta maaf. Itu minta maaf ya. Gitu. Bahkan dari awal pun kalau teman-teman ikuti kan begitu terjadi peretasan menggunakan ransomware itu kan Menkominfo tempo hari pernah bilang negara tidak akan kalah. Iya. Karena memang waktu itu di awal mereka menuntut adanya uang tebusan kalau misalnya mau. Iya. Sampai sempat ada meme. Ya, tapi kita nggak ikuti. Kalau kita ikuti itu kan negara kalah dong. Setuju. Harga diri negara di sana. Benar. Iya. Nah ini juga kan lagi ini juga jadi pengalaman penting bagi Setuju. negara kita. Evaluasi ya. Begitu juga masyarakat ternyata begitu pentingnya ya. Bagaimana kita memastikan terkait dengan cyber security ini. Cyber security, Ya. memproteksi data. Nah, kemarin juga misalnya dikatakan bahwa kita tidak buat perencanaan di PDNS itu tidak mempersiapkan backup, Ya. misalnya kan seperti itu. Nah itu juga kan sebetulnya tidak sepenuhnya benar, Iya. karena begitu kita telusuri rekam jejak dokumentasi terkait dengan penyusunan perancangan PDNS ini, sebetulnya di awal sudah direncanakan adanya backup data itu sendiri, tetapi karena persoalan anggaran dan sebagainya kita koordinasi dengan beberapa lembaga. Ya saya tidak perlu sebut, sebetulnya Pak Menteri tempo hari pernah sebut ya. Itu ada yang bilang bahwa ini nggak bisa nih. Ya. Kalau ada backup ini pemborosan anggaran karena ada persoalan nomenklatur waktu itu yang menjadi isu, sehingga kalau misalnya ini dilaksanakan ini akan berpotensi menjadi temuan. Betul. Gitu. Nah akhirnya tidak dilakukan backup itu. Maksudnya Kominfo waktu itu selaku koordinator untuk pengelolaan PDNS itu akhirnya tidak meneruskan rencana untuk melakukan pembackupan data. Tetapi itu pun kita kembalikan ke masing-masing kementerian, kementerian dan lembaga. Silahkan kalau bisa tetap dilakukan backup data di masing-masing kementerian. Di masing-masing lembaga kementerian. Ya. Karena mau bagaimanapun persoalan data cyber security backup itu juga penting ya. Hanya saja yang perlu juga dicermati adalah peraturan yang mengatur ya, kebijakan yang mengatur terkait dengan pengelolaan data nasional kita ini, di mana Kominfo menjadi koordinator sektornya, itu pun sifatnya tidak mewajibkan semua kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kominfo ini mengikuti apa yang disarankan ataupun apa yang diarahkan oleh Kominfo. Karena kenapa sifatnya bukan tidak wajib, ya kan? Kenapa tidak wajib? Itu pun ada alasannya. Tidak semuanya kementerian dan lembaga memiliki dana yang cukup. Bang, sebentar kita ke sana. Gitu, ya. Abang singgung soal regulasi kan? Saya mau tahu, kita mau dengar cerita dari Bang Chandra sedikit soal judol. Ngomong soal judol ini kan tadi saya nonton sempat berseliweran di beranda IG.
Saya lagi simpan tadi. Boleh, Maaf, boleh, maaf, boleh. bentar ya Bang. Ya. Saya penasaran. Saya bilang, wah ini akan jadi pertanyaan penting ke Bang Chandra ini. Mana tahu ini dia. Jadi katanya intinya ini Bang, Kepala BP2MI sebut sosok T yang jadi aktor judi online tak tersentuh hukum RI. Katanya sih itu ini ada indikasi bahwa ada kayak semacam beliau meminta kepada Panglima dan Kapolri untuk mendeteksi pelaku ini dan katanya ada di sekitaran Kamboja atau apa gitu. Beliau menyebut pelaku berinisial T dan ada beberapa dan tidak disebutkan. Itu sebagai konfirmasi soal judul Bang. Sebelum kita bergeser ke masalah produk hukum atau regulasi, gimana Bang? Jadi kan gini, pertama yang perlu kita pahami. Sambil minum aja Bang Iya, ya. boleh, Ya, boleh. siap. Judul ini ya, kenapa kita harus perangi? Karena judul ini hanya menyedot kekayaan masyarakat. Oke. Harta masyarakat, duit uang masyarakat itu hanya disedot. Efek dominonya sangat minim. Ya. Ya, efek dominonya sangat artinya apa? Maksud saya efek dominonya minim. Efek domino yang sifatnya positif ya. Iya. Misalnya, apakah dengan adanya bisnis judi online ini kemudian masyarakat tersejahterakan atau masyarakat di sekitarnya tersejahterakan? Iya. Kan enggak gitu. Bahkan berdasarkan data yang kita punya ya, itu mayoritas atau hampir seluruh pemain judi online itu ya berujung kekalahan. Ya. Gimana caranya? Kan itu kan sistem komputer yang ngeset kan gitu. Ya. Ya mungkin di awal dikasih menang tuh. Betul. Ya kan? Dikasih Tapi ini dikasih dulu. menang. Tapi lama-lama kalah terus gitu. Dan akhirnya kan banyak kejadian gara-gara judi online. Betul. Teman-teman mahasiswa yang putus sekolah, kemudian terjadi percekcokan rumah tangga, banyak akhirnya Dampak sosialnya, iya, dampak Bang, ya. sosialnya itu banyak sekali ya. Terakhir misalnya kan yang cukup heboh juga itu yang salah satu sahabat kita yang dari kepolisian yang Poluan itu akhirnya kasus ini yang betul ya, membunuh suaminya di benar-benar itu viral, sempat ya, viral. itu Benar. viral. Dan terakhir juga kan di kalangan mahasiswa juga kan ada salah seorang mahasiswi yang menjual 11 laptop, menggadaikan 11 laptop punya temannya hanya untuk menjadi modal pacarnya untuk bermain judi online. Bermain judi online. Semiris itu Bang. Iya, artinya nggak ada faedahnya sama sekali. Ya. Yang menang itu hanya bandar-bandarnya saja. Nah, kalau bicara bandar itu sebetulnya yang disebutkan satu kan. Iya, Nah, betul. Data yang kita punya itu tidak hanya sedikit itu, tapi juga nggak banyak-banyak amat sebetulnya bandarnya ini. Gitu. Tapi ya nggak bisa kita. Bandar nggak harus banyak ya. Iya. Kalau bandar banyak rugi dong. Ya. Kita juga sebenarnya sudah mulai mendeteksi nih, data-data misalnya aliran dananya kemana saja, kan gitu. Nah sejauh ini misalnya seperti PPATK itu sebetulnya kami berharap itu juga bisa mendorong sedikit kan. Gitu. Dia tahu tuh data-data ini dana-dana judi online ini lari kemana saja, kemudian disimpan di bank mana saja. Makanya kan kemarin begitu Pak Menkominfo bilang kita akan berkoordinasi dan juga akan melakukan pendekatan kepada bank-bank agar juga jangan mau untuk terlibat judi online kan gitu. Menjadi penampungan uang-uang judi online itu gitu. Karena sekali lagi lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya seperti judi online ini ya. Kebayang nggak menurut Mas, tahu nggak berapa dana dari perputaran judi online? Berapa itu Bang? Ini bukan perputaran. Kalau perputaran itu artinya kan begitu dananya masuk ke kas judi online, kemudian faedahnya itu kan bisa dirasakan secara sistemik oleh masyarakat lain kan gitu. Masyarakat secara keseluruhan ini ada yang disedot itu ya. Uang yang masuk ke kas judi online itu lebih dari 300 triliun. 300 triliun. 300 triliun. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita saat ini, kita akan menghadapi pilkada nasional. Kebayang nggak seandainya di bandar-bandar judi online itu menjadi dalam tanda kutip donatur bagi kandidat-kandidat jadi bohir. bupati. Nah, bohir lah istilahnya kan. Kebayang nggak negara kita diatur hanya oleh segelintir orang dan itu pun diatur pakai uang judi.
Nah, itu juga menjadi concern kita saat ini. Ya. Gitu. Makanya mau tidak mau judi ini harus diperangi. Selain membawa mudorot kepada masyarakat, tidak membawa justru malah menyengsarakan masyarakat. Ya kan? Ini juga kan jadi hak masyarakat. Ini juga kan salah satu faktor kenapa terjadi inflasi di negara kita. Itu juga kan karena itu. Ada gitu. ya. Ada uang yang kesedot, ya kan, ditarik dari masyarakat karena masyarakatnya kalah main judi, ya kan. Kemudian dana itu tidak berputar kembali, tidak dibayarkan untuk pajak, ya kan. Kemudian juga kalaupun dia menggaji karyawan, ya dalam tanda kutip tim judi online itu pun hanya berapa orang. Iya. Jadi sebagian besar keuntungan itu kan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mungkin para bandar ini lima jari tangan, kan gitu. Itu kenapa akhirnya tidak terjadi perputaran uang, ujung-ujungnya kan terjadi inflasi. Nah, salah satunya itu. Nah, belum lagi secara politik yang perlu kita antisipasi tadi. Betul. Kita ingin menghadapi pilkada, nah jangan sampai ada pemenang-pemenang pilkada ini akhirnya didanai oleh bohir judol ini. Bukan bohir, oleh bandar. Iya, bandar judol yang bandar judol yang jadi bohirnya kan gitu. Karena kan nggak mungkin kedetek juga kan ini siapa. Betul. Kan ya nanti pasti akan diproses. Kami percaya bahwa Kapolri melalui jajarannya, ya Kapolri selaku ketua harian bidang penindakan ya di Satgas anti judi online yang dibentuk oleh Presiden Jokowi itu akan secara serius menangani. Yang salah satunya Kominfo ya. Iya. Nah, kalau Kominfo kan Menkominfo sebagai ketua bidang harian pencegahan. Ya, ketua harian bidang pencegahan. Kapolri penindakan. Nah, yang kita lakukan adalah memitigasi dan mencegah supaya masyarakat itu tidak main judi online. Makanya itu kita blokirin tuh. Ya, kita juga berkoordinasi dengan misalnya salah satu contoh PPATK kan. Ya. Yuk kita lacak ini rekening-rekening yang juga digunakan. Betul. Nah, itu juga ke depan akan bukan ke depan, ini sudah mulai diblokir rekening-rekening ini gitu. Nah, kalau dari itu kan dari sisi perbankan ya, dari teman-teman yang berada di sektor perbankan. Nah, kalau Kominfo sendiri mulai dari memblokir situs sampai dengan menutup akses infrastruktur. Ya misalnya kalau teman-teman mengikuti perkembangan berita itu kan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres ya terkait dengan pembentukan Satgas Judi Online itu kan di tanggal 17 Juni tempo hari ya kan. Ya. Nah, kemudian di tanggal 19 Juni itu kan dilakukan 2 hari setelahnya itu ya. Kalau saya tidak salah itu dilakukan rapat ya. Rapat, kemudian pembagian tugas dari Satgas Judi Online itu sendiri, ya kan, ketua Satgasnya itu kan Menko Polhukam, ya. Kemudian ketua harian bidang penindakan Kapolri, ketua bidang harian pencegahan itu ada Menkominfo, beserta struktur-struktur Satgas yang lain. Nah, menindaklanjuti rapat perdana Satgas tersebut, Menkominfo waktu itu langsung menginstruksikan untuk menutup akses. Oke, itu instruksi langsung dari aksesnya itu akses infrastruktur fisik ya. Jadi akses yang dari Filipina dan Kamboja itu langsung ditutup untuk judi online. Nah, 2 hari setelahnya itu kan makanya di 22 Juni itu akhirnya terjadi peretasan. Baik. Jadi terjadi peretasan. Makanya dari awal kita mengindikasikan karena ada istilahnya rangkaian peristiwanya ya. Betul, kronologinya. Ada kronologi, ada rangkaian peristiwanya sehingga sangat sulit ya untuk kita tidak mengaitkan bahwa di belakangnya ada judi online. Ya, serangan terhadap Menkominfo ini ya dan serangan terhadap peretasan termasuk juga serangan terhadap Menkominfo ya. Ini indikasinya kuat sekali bahwa di belakangnya ada bandar-bandar judi online yang bermain. Indikasinya ke sana. Bisa satu satu server nih. Iya. Makanya pemikiran kita jangan-jangan ya. Yang kemarin minta Menkominfo mundur pun jangan-jangan gitu. Di belakangnya ada bandar judi online juga gitu. Jangan-jangan. Tapi ini kan kita masih berpikir ya kan gitu. Nah, sejauh ini kemarin ya Bang Chandra
kita sempat mengundang salah satu senior kita lah, Iya. Bang Irwan Suhanto. Beliau ini memberi satu penegasan bahwa memang yang menjaga kedaulatan cyber kita ini ada satu badan yang namanya Badan Cyber dan Sandi negara. Sandi Negara, BSSN. Nah, ketika kejadian ini dialami oleh kementerian, bagaimana respon teman-teman di BSSN sebagai badan? Ya, Ini kan masuk dalam kategori kejahatan cyber juga kan, Ya. Bang Chan? benar. Nah, Ya kalau yang sebetulnya pertanyaan itu lebih tepat kalau ditanyakan langsung ke teman-teman Teman-teman di BSSN. Ya. Tapi Ya, yang oke. kami rasakan ya teman-teman BSN sudah bekerja secara responsif dan juga cepat ya, koordinasi dengan kami juga di Kementerian Kominfo juga yang kami rasakan optimal ya. Jadi kami pun tidak bekerja sendiri ya. baik. Meskipun sebetulnya banyak terlepas dari BSSN ya, sebetulnya kalau kita mau bicara terbuka, ini tidak mutlak bukan mutlak kekeliruan Menkominfo atau dalam Baik. hal ini Kementerian Kominfo. Gitu. Baik. Kalau kita mau buka-bukaan ya sebetulnya ya paling sebetulnya tanggung jawab Kementerian Kominfo dalam kasus peretasan ini sebetulnya sekitar nggak lebih mungkin sekitar 5% gitu. Cuman memang Kementerian Kominfo ini kan jadi leading sektornya kan Setuju. gitu. Padahal secara teknis Kementerian Kominfo itu peran dan tanggung jawabnya nggak lebih dari 5% gitu. Ya, sebetulnya ada pihak-pihak lain yang kalau misalnya kita mau bicara secara terbuka dan jujur ya, Iya. sebetulnya ada pihak-pihak lain yang sebetulnya secara teknis itu lebih bertanggung jawab. Gitu. Baik. Tapi ya sudah Misalnya? kita nggak usah dibuka. Teman-teman bisa loh nanti lihat sendiri, baca sendiri. Kan nanti kalau saya bilang, terus seolah-olah kita menyalahkan, padahal tidak. Ya, kenapa saya bicara Ini soal skala tanggung jawab Iya, tadi skala ya. tanggung jawab. Iya. Kenapa saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk melempar tanggung jawab, tidak. Iya. Cuman kita juga melihat akhirnya peretasan ini itu tidak murni hanya persoalan teknis, tapi juga ada persoalan politik juga di situ. Ya, apalagi isu-isunya kan juga selain karena Menkominfo Budi Ari ini menjadi salah satu atau bahkan bisa dibilang pelopor terdepan ya untuk memberantas judi online gitu kan, karena ditugaskan oleh Presiden Jokowi. Nah, juga mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang dengan sepak terjang Menkominfo RI, sehingga ada serangan-serangan politik yang juga akhirnya kita rasakan. Kenapa kita bilang isu ini ya bisa dikatakan secara sederhana ini dipolitisasi lah gitu ya, dari persoalan teknikal jadi persoalan politik juga gitu. Karena kenapa? Karena tadi kalau mau kenapa akhirnya bicara peretasan ini kok hanya Kominfo saja Betul. yang dikritisi. Iya. Ya kan? Padahal pengelolaan PDNS 2 ini kan tidak hanya Kominfo. Itu koordinatif ya, sifatnya kolaboratif ya. Tapi yang diserang Menkominfo. Bahkan bukan Kominfo, Menkominfo-nya yang diserang-serangkan gitu. Makanya ya kita pun ya sebenarnya kita menikmati juga sih proses ini. Karena ini juga kan katanya kan tidak ada nahkoda yang handal sampai melewati badai ombak yang besar kan gitu. Pelaut ulung itu harus mampu melewati. Benar. Gitu. Oke, Bang Chandra, menarik sebenarnya nih soal pelaku, soal aktor di balik gerakan peretasan data nasional. Hanya saja kita sempat berpikir bahwa secara regulasi, ini kita masuk ke ranah regulasi, secara regulasi atau produk hukum kita ini, silakan Bang, maaf, silakan Bang. Ini belum terlalu memadai atau bisa dikatakan produk hukum kita khusus menangani tentang masalah cyber IT digital ini belum terlalu baik, istilahnya tuh lengkap atau stabil sebagai tameng ketika kita
diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Menurut Bang Chandra sendiri gimana? Kita punya beberapa regulasi ya, undang-undang IT, terus ya. ITE dan lain-lain. Dan ada undang-undang PDP dan juga. hierarki ya, undang-undang PDP. Itu bahkan belum terlalu bisa menjadi benteng yang memperkuat pertahanan kita. Kita bicara misalnya tentang kedaulatan ya, kita nggak bisa lepas dari diskursus tentang ketahanan data ya, ketahanan digital dan lain-lain. Gimana tuh Bang Chandra menyikapi ini? Ya, sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang kedaulatan digital, itu kan kembali lagi bagaimana kita mampu mengelola dan memiliki secara utuh data-data digital yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, kan seperti itu. Nah, termasuk juga memproteksi data-data tersebut. Nah, kalau bicara tersebut, ya pastinya itu berkaitan dengan regulasi-regulasi yang dimiliki oleh negara kita. Betul. Kan sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, kemudian sudah ada juga undang-undang ITE, belum lagi misalnya peraturan pemerintah tentang nomor 71 tahun 2019 ya, yang mengatur bahwa pelaku bisnis itu semuanya juga harus terdaftar ya, dan memiliki sistem bisnis yang juga berbasis digital dan sebagainya. Ya. Nah, itu terkait PSME ya waktu itu ya. Nah, tapi juga kalau ingin dikaitkan tadi kaitannya dengan peretasan, nah itu konteksnya berbeda lagi. Oh gitu. Konteksnya berbeda. Artinya seperti ini. Di negara manapun, ya, sistem datanya pasti akan terus diretas, coba diretas. Ya, ini PDNS 2 yang kemarin itu kan sebetulnya hanya salah satu yang berhasil. Kalau mau bicara jujur atau terbuka, sebetulnya setiap hari pasti ada serangan hacker ke PDNS. Setiap hari. Setiap hari itu lebih dari 1.000 serangan setiap harinya. Ya. Artinya mulai dari Pak Menkominfo Budi Ari menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, sampai dengan peretasan kemarin terjadi itu lebih dari 1.400.000 percobaan peretasan yang terjadi. Dilantik sebagai Menkominfo sampai hari ini. Sampai dengan terjadi peretasan. Proses peretasan itu ada sekitar 1.400.000 lebih upaya peretasan. Tapi gagal semua. Tapi kan nggak kita publish kan seperti itu. Iya. Jadi kalau bicara peretasan pasti selalu ada yang berupaya meretas ya. Dengan tentunya dengan beragam teknik ya. Kalau yang kemarin akhirnya berhasil itu kan yang pakai ransomware. Ya kan, ada juga yang lain-lain kan gitu. Nah, kalau ransomware ini dia nggak nyuri data, dia hanya mengunci. Ibaratnya kalau kita punya rumah, nah kita itu kan megang kuncinya nih, kunci pintu itu kita pegang. Nah, gara-gara ransomware itu tadi kunci kita udah nggak berlaku lagi, udah nggak bisa dibuka lagi. Nggak berfungsi lagi. Iya. Oh gitu. Itu nggak bisa dibuka itu. Jadi walaupun ada bunyi celtek tetap nggak bisa kebuka. Jadi fungsinya itu untuk mengunci aja, dia nggak mencuri atau membobol data. Ada juga yang sampai dan mencuri, bisa mencuri data. Tapi kemarin itu yang terjadi itu indikasinya tidak ada pencurian. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena nggak ada data-data yang bocor. Gitu, di dark web kita periksa, di berbagai lini yang lain kita periksa, nggak ada data yang bocor. Karena kalau terjadi kebocoran data, apalagi hacker pelakunya itu biasanya kan itu akan kedetek itu. Iya. Ya, itu akan kedetek. Nah, jadi tentunya bicara kedaulatan data itu juga bukan hanya bicara regulasi, tapi juga bagaimana kita juga memperkuat infrastruktur, baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya itu platform. Ya, kan kalau kita bicara dunia digital itu ada infrastrukturnya, infrastruktur fisik, platform, dan datanya itu sendiri. Platform itu misalnya aplikasi-aplikasi yang digunakan, ya. Kalau infrastruktur itu bicara perangkat fisiknya, ya, kabelnya, jaringan fiber optiknya, ya kan. Kemudian misalnya BTS-nya dan sebagainya, itu kan infrastruktur. Bicara platform tadi aplikasi-aplikasi yang digunakan. Bicara ya datanya itu sendiri. Data itu sendiri. Karena ada 3 aspek itu. Nah, kalau bicara peretasan sebetulnya bagaimana kita, ini kan storage penyimpanannya kan istilahnya. Nah, kita sudah mulai bergeser tuh sebetulnya. Sudah banyak sebetulnya kemajuan kita berbicara infrastruktur pembangunan
kedaulatan data digital, ya kedaulatan digital. Kedaulatan digital. Ya, sekarang kita sudah punya PDNS, ya PDN sementara, karena PDN PDN ibaratnya yang fullnya ya, yang definitifnya itu kan lagi proses pembangunan dan juga perampungan. Ya. Kita punya 3 lokasi, salah satunya kan ada nanti kan yang di Cikarang, kemudian ada yang di Batam, ya kemudian ada juga yang di IKN. Itu kan masih dalam tahap pembangunan, ada juga yang masih perancangan dan sebagainya. Nah, infrastruktur tapi kalau ya. kita nunggu itu jadi, kan lama. Padahal kedaulatan data ini jadi isu yang serius di dunia global saat ini ya. Makanya diadakanlah PDN sementara untuk juga supaya data-data kita itu tidak disimpan di negara luar. Tadinya kan sebelumnya kan data kita itu servernya kan di negara luar. Oke. Gitu. Makanya akhirnya kita tarik di Indonesia. Data kita akhirnya pure, kita punya sendiri, kita kelola sendiri, kita proteksi sendiri kan gitu. Itu sebetulnya kenapa akhirnya kita bangun PDN, Pusat Data Nasional, itu sebagai pusat server data bangsa kita sendiri gitu. Jadi wujudnya dengan pembangunan PDN ini ya. Jadi di zaman Presiden Jokowi ini sudah banyak ya realisasi terkait dan keseriusan pemerintah, keseriusan bangsa kita untuk melakukan pembangunan untuk melakukan dan menjamin kedaulatan digital. Ya, gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memperkuat sistem perlindungannya. Iya. Ya. Cuman gini bos, hacker ini juga kan orang-orang pintar teman-teman kita ini kan gitu. Jadi mereka pun pusat-pusat data ya, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta misalnya, itu memang setiap hari itu jadi istilahnya target mereka. Jadi target untuk berlatih, kan gitu. Exercise-nya di situ. Jadi. Tapi menarik ini Bang Chandra, setiap hari kata Bang Chandra setiap hari selalu ada upaya untuk meretas. Ya, dan itu bukan hanya Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia. Bahkan kemarin ya dalam pekan ini kan kemarin kan ada isu yang Microsoft juga sistemnya betul. Kan akhirnya di bandara juga jadi ngantri lagi panjang. Betul. Dan itu kan pusatnya kan sebetulnya di negara luar kan. Betul. Gitu. Saya mau menangkap yang ada di benak saya mau menangkap bahasa kalimatnya Bang Chandra bahwa sekomplit apapun, sebagus apapun regulasi yang kita desain itu tidak bisa menutup kemungkinan selalu saja ada upaya-upaya peretasan dari hacker. Iya, tapi meminimalisir iya. Ada upaya meminimalisir. Dengan terbitnya peraturan itu kan ada upaya meminimalisir. Karena kenapa? Setiap peraturan itu kan akhirnya diikuti dengan adanya sanksi bagi yang melanggar kan seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan adanya peraturan-peraturan tersebut minimal kan orang juga teman-teman hacker ini kan juga mikir 2 kali. Waduh, kalau gua serang apalagi ini fasilitas publik ya kan. Fasilitas negara ini justru kerugiannya yang akan rugi masyarakat sendiri, masyarakat itu sendiri. Betul, ya kan. Betul. Beda kalau mereka nyerang, bukan berarti saya juga mendukung mereka akhirnya harus serang sektor privat ya, atau sektor swasta, enggak. Intinya peretasan itu akan banyak merugikan. Ya. Lebih banyak mudorotnya. Tapi kalau mereka menyerang fasilitas publik itu tentu akan merugikan masyarakat secara umum. Nah, ini juga yang menjadi pemikiran kita bahwa kalau misalnya di negara luar ya, di beberapa negara luar itu kalau mereka meretas fasilitas negara ya dalam bentuk peretasan apapun ya, itu sampai pidananya itu kejahatan, itu dianggap kejahatan teroris. Gitu. Kalau kejahatan teroris kan prosesnya kan beda dengan kejahatan pidana umum. Ya. Betul. Kan? Kalau kejahatan teroris itu bahkan kan apalagi sudah ancaman terhadap kedaulatan negara, bos. Betul. Itu kan yang bermain itu kan bahkan pengadilannya bisa tertutup itu barang. Jadi hacker ini model kejahatannya itu
persis dengan kejahatan terorisme, masuk dalam kategori kejahatan pidana khusus. Pidana khusus. Pidana khusus ya. Nah, sekarang itu kan kalau terkait dengan peraturan itu kan sebetulnya masih belum terlalu jelas ya. Ya. Tapi dengan kejadian ini itu akhirnya membuat kita berpikir ke arah situ. Oke. Berpikir ke arah situ. Perlu ada regulasi yang jelas bahwa kalau serangan yang dilakukan terhadap fasilitas-fasilitas digital nasional yang kaitannya itu fasilitas negara dan Iya. itu sama saja dengan menyerang kedaulatan negara. Kedaulatan. Ya. Maka kalau apapun itu ya, mungkin bisa dikatakan teroris atau dengan istilah lain yang pasti kalau dia bangsa Indonesia berarti dia juga termasuk pengkhianat. Betul. Bisa dikatakan begitu karena dia menyerang Iya. kedaulatan, mencoba untuk meruntuhkan kedaulatan. Apapun latar belakang alasannya ya, mungkin dia Betul. punya alasan, oh saya nggak ke situ kok, saya cuma pengen berlatih atau alasan saya faktor ekonomi. Tapi apapun perbuatan lo itu mengancam kedaulatan negara, karena kalau sampai terjadi peretasan, apalagi pencurian data-data penting ya, yang sifatnya classified ya, itu kan akhirnya kedaulatan negara juga itu kan terancam kan. Ya berarti kan nggak salah juga kalau bisa dibilang bahwa lo juga pengkhianat negara. Iya. Kalau pengkhianat negara kan tentu peradilannya Iya. juga kan akan berbeda. Ada proses hukumnya. Iya, proses hukumnya juga akan berbeda. Atau lagi mungkin gara-gara itu akhirnya mereka mendengar ada bocoran terkait pembicaraan ini, mungkin hacker-hacker itu juga pada, waduh katanya kan ngeri-ngeri juga nih, gua kok jadi dianggap pengkhianat negara nih kan gitu. padahal gue cuma latihan. Iya padahal Padahal cuma juga. latihan. Nah, kalau terorisme kan jelas ya, dia mengancam kalau ada istilah dalam undang-undang ATGH itu ya, ancaman, tantangan, hambatan dan lain-lain. Dia mengancam kedaulatan ya secara teritori ya. Ya. Terorisme jelas ya. Tapi hacker ini dia tadi yang Bang Chandra sebut apa namanya? Ada yang pahlawan, ada yang penjahat. Iya. Maksud saya itu dia borderless ya. Dalam lintasannya itu borderless. Ya. Jadi memang agak sulit ketika kita menentukan sanksi apa yang harus di punishment ya. Dia menyebabkan kerugian negara. Kalau misalnya dalam undang-undang korupsi dan lain-lain ada negara dirugikan sekian-sekian, ada jelas diatur. Tapi kalau hacker ini kan harus diidentifikasi, harus ini bangsa diidentifikasi. sendiri, Ini warga betul. negara sendiri atau warga negara asing. Ini skalanya apa gitu? Ya. Kita spesifikasi, kita Ya. kategorisasi. Gitu. Nah, Bang Chandra ini nanti Bang Chandra klarifikasi atau apa? Saya dengar ini berita yang beredar bahwa misalnya dalam kasus judol itu bukan hanya masyarakat kalangan bawah, maksudnya secara acak itu yang disebut masyarakat ini ada kelompok kalangan menengah ke atas, bahkan sedang menjabat sebagai pejabat publik di lingkungan pemerintahan, sebutlah ASN, anggota DPR yang terlibat dalam judol. Nah, secara sanksi itu seperti apa, Mas Bang Chandra? Ya. Begini, kalau terlibat ini kan sebetulnya ada juga kategori-kategorinya. Oke. Apakah dia terlibat sebagai pengelola? Iya, Apakah dia terlibat hanya sebagai pemain? pemain, ya. Kalau pemain berarti kan korban, kan Iya. seperti itu. Nah, apakah dia juga terlibat untuk mempromosikan? Kan Iya. itu kan banyak juga kan influencer-influencer yang mempromosikan, ya kan seperti itu. Nah, sejak dibentuknya Satgas ini, ya Satgas anti judi online oleh Presiden Jokowi itu kan penindakan terhadap pemilik, pengelola, Ya. sampai dengan yang mempromosikan itu kan jadi tegas. Oke. Jadi lebih tegas. Kan sudah kalau teman-teman cek berita baik itu media televisi ataupun media berita online, media-media mainstream itu kan sudah banyak yang sebetulnya sekarang sudah mulai ditangkap-tangkapi, ya Ya. kan.
Sudah mulai banyak juga yang diproses hukum lah, lebih kurang seperti itu. Nah, hanya saja kalau yang dilakukan kalau terkait dengan DPR mungkin bisa ditanyakan langsung ke masing-masing institusi tersebut. Oke. Yang pasti begini, kalau di Kementerian Kominfo ya Pak Menteri juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa pegawai-pegawai di Kominfo itu sudah diminta fakta integritas untuk bersama-sama tidak terlibat bahkan memerangi judi online. Oke. Seperti itu ada fakta integritas. Himbauan dari Iya. instruksi dari 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 Menteri Kominfo, Pak Menteri, ya. dari Pak Menteri ada fakta integritasnya yang harus ditandatangani oleh setiap pegawai di Kominfo seperti itu. Nah, minimal kan Pak Menteri juga kan punya kewenangan yang terbatas juga kan. Iya, betul. Kita nggak bisa mengatur apa yang di luar kewenangan kita. Kalau bicara Kementerian Kominfo tadi, kita sudah mengeluarkan, Pak Menteri sudah mengeluarkan instruksi untuk setiap pegawai Kominfo itu menandatangani fakta integritas. Ya, harapannya ya jangankan lo menjadi pengelola atau minimal menjadi promotor, ya kan? Lu jadi pemain aja nggak boleh, kan gitu. Lu jadi pemain aja nggak boleh, apalagi lebih dari pemain. Itu tentu sanksinya berat. jadi berat. Kan gitu. Masa kita sekarang lagi memerangi judi online sebagai salah satu tantangan salah satu tantangan terbesar yang menghambat pembangunan ekonomi, yang juga menjadi salah satu faktor terbesar menghambat pembangunan masyarakat, perekonomian masyarakat. Jangan-jangan malu malah terlibat di situ kan gitu. Iya. Iya. Artinya kita serius ya. Kalau misalnya mau cerita juga banyak juga teman-teman itu pernah lakukan pendekatan juga sama kita kan. Iya. Gimana Bu, ini bos, ini nanti banyak iming-imingnya juga menarik gitu. Tapi ya kami alhamdulillah karena Pak Menteri juga tegas ya, juga terus mengingatkan akhirnya kami pun termotivasi bahwa memang ini serius. Apalagi ini kan perintah memang langsung dari Presiden Jokowi, gitu. Tawarannya nggak kecil bos. Nggak kecil. Iming-imingnya juga kecil. Iming-imingnya nggak kecil, gitu. Luar biasa. Ini tergantung iman ya, Benar. Bang Dokter ya. Bang Dokter terakhir nih, ini secara spesifik mengenai pemuda ya. Kita tahu bahwa secara background Bang Dokter ini adalah satu orang muda, anak muda, pemimpin muda, dan pernah memimpin beberapa organisasi, at least di HMI ya. Di zaman kanak-kanak. Di zaman di zaman yang lebih muda dulu. Nah, gimana tanggapan Bang Dokter dengan misalnya memberikan satu pencerahan terhadap anak-anak muda di luar sana tentang pemuda dengan gerakan literasi media atau literasi digital? Silakan Bang. Ya, yang pertama tentu kita bersama-sama harus terus menyadari bahwa saat ini kita masuk di era digital. Iya. Ya. Apalagi pasca pandemi ini masyarakat kita sudah jadi lebih melek ya. Hampir seluruh lini pembangunan itu menggunakan media atau sarana digital ya. Kalau dulu kan masih banyak orang gagap melakukan rapat secara daring. Sekarang kan semua sudah hampir mayoritas masyarakat kita sekarang kan sudah mulai terbiasa rapat daring, perkuliahan daring, ya kan ngurus digital juga, ngurus bisnis juga secara online dan sebagainya. Nah, termasuk juga bagi teman-teman generasi muda nih ya, apapun, terutama teman-teman aktivis ya, teman-teman aktivis, ayo kita gunakan aktivis ini sensitif, dengan iming-iming. Ayo kita gunakan sarana digital ini secara optimal untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang bersifat positif ya, yang memang itu memang menjadi fokus dari gerakan kita. Satu kan situ. Yang kedua ya tentu kami juga ingin
menghimbau, mengajak ya, terutama mengajak, yuk kita bersama-sama perangi judi online ini. Baik. Ya, karena judi online ini sekali lagi bukan hanya ini bukan persoalan kecil, bukan persoalan biasa ya. Teman-teman perlu sadar lebih dari 300 triliun dana masyarakat yang kesedot karena Terserap kalah judi ke online. ini. Iya, dan itu hanya dikuasai oleh Segelintir orang. bandar-bandar judi Para online bandar. sendiri. Ya. Nggak ada ceritanya, hampir nggak ada ceritanya yang kami dengar. Saya pun nggak pernah dengar orang kaya itu gara-gara menang judi online, itu nggak ada. Betul. Gitu. Jadi yuk kita bersama-sama. Efek negatifnya itu sudah banyak berseliweran di media-media, ya bahkan beberapa kasus jadi viral, ya mulai dari yang misalnya seperti polisi, poluan, teman-teman poluan, ada salah satu orang polisi wanita akhirnya membunuh suaminya, Membunuh suaminya, ya, gara-gara kecanduan judi online dan dia putus asa kan, sampai istilahnya putus asa kan gitu, cekcok, bunuh suaminya kan gitu. Belum lagi angka perceraian, ya itu tinggi dan tidak sedikit juga itu penyebabnya gara-gara salah satu pasangannya. Efek destruksinya itu efek ya. destruktifnya kan gitu. Mahasiswa putus sekolah gara-gara uang SPP-nya itu dipakai untuk main judi online dan sebagainya ya. Kemudian juga banyak teman-teman kita juga yang terlilit hutang. Betul. Di pinjaman online itu juga gara-gara bermain judi online dengan harapan dia bisa menang. Dikasih menang sekali, tapi kalahnya beribu-ribu kali kan gitu ya. Jadi makanya yuk kita bersama-sama, karena ini tantangan kita. Kalau dulu musuh kita di masa merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu ya, itu kan bangsa asing. Ya. Nah tapi kalau di era digital ini, salah satu musuh terbesar yang saat ini sedang kita hadapi adalah judi online. Judi online. Iya. Maka yuk kita kampanyekan untuk bersama-sama kita memberantas judi online. Ini setara ya kejahatannya sama dengan korupsi, terorisme, semuanya mengancam hak hidup banyak orang gitu. Iya. Tapi kalau ini masyarakat kecil jadi lebih terdampak kan, gitu kan. Kalau ya bukan berarti bermaksud bilang bahwa tindak pidana lain itu tidak penting. Penting juga itu untuk diberantas, penting juga itu untuk diperangi. Tapi judi online ini kita harus bersama-sama sadari bahwa ini bukan hanya peran Menkominfo saja, bukan hanya peran dari Kominfo saja. Kita semua harus terlibat karena secara kolaboratif. Secara kolaboratif, ya, betul. Tentunya. Bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, terutama teman-teman generasi muda ya, milenial, Z, ya. Itu yuk bareng-bareng kita perangi judi online. Gitu. Bengkel Seranada nih Bang Chandra punya tagline Better Together. Persis seperti yang Bang Chandra himbaukan Bang Chandra ajak bersama-sama kita buat yang lebih baik gitu untuk bangsa dan negara ini, demi Indonesia maju tentunya. Benar. Ya pastinya saya juga senang banget nih bisa datang ngobrol dan teman-teman ini karena ya ini salah satu contoh bagaimana memanfaatkan media digital untuk kebaikan. Iya. Ya kan kampanye literasi digitalnya pas ya Bang ya. Memasifkan minimal yang paling jelas ada memasifkan kampanye memerangi judi online kan hari ini kan seperti itu. Setuju. Jadi makasih banget. Better together-nya itu better together. Dirasakan banget nih ya. Bagaimana berupaya untuk bersama-sama memerangi sesuatu yang memang merugikan masyarakat. Iya, yang mudarat. Jadi kontribusi terhadap pembangunannya jelas melalui program ini. Salut untuk teman-teman Seranada. Terima kasih, Bang. Sebagai penutup ini, Bang, kami ini tidak mungkin eksis dan bisa mengajak Bang Dokter ke sini kalau bukan eksistensi beliau-beliau ini, Bang, yang kami sengaja pampang di belakang. Ini kami beri judul Melanesian Pride, karena memang rata dari para hero yang ada di sini adalah dari Jazirah Melanesia, Kepulauan Melanesia, Maluku, NTT, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Mungkin di antara yang terpampang di sini Abang kenal ada Ayam Sangaji, benar. ada pendiri GMKI Dr. Johannes Lemena. Ini Bang, ini temannya host Cokro Aminoto sama Haji Agus Salim.
trio Syarikat Islam dulu. Satu-satunya orang Maluku yang menemani Host Cokro Aminoto ketika itu. Oke. Bung Karno menyebutnya paman guru, Oke. paman atau guru. Tapi beliau belum diberi gelar pahlawan nasional hingga saat ini. Kami hanya berharap ke depan pemerintah bisa punya perhatian untuk beliau, dan terutama wilayah-wilayah yang didiami, wilayah tempat asal beliau-beliau ini. Oke. Saya sempat mendengar bahwa Bang Chandra juga punya program di daerah 3T kan. Yeah. Nah, daerah 3T itu rata-rata wilayah terpencil. Baik. Baik Bang Chandra, terima kasih atas kehadirannya, atas Sama-sama. partisipasinya, kehadiran Bang Chandra atas undangan kami. Semoga tidak bosan-bosan kami Tentu. undang lagi ya Bang ke Bengkel Seranada. Siap, tentu kami juga berterima kasih. Iya, Senang teman- banget bisa sharing dengan Seranada. Siap, teman-teman, silakan berikan komentar pendapat teman-teman tentang diskusi singkat kami bersama Bang Yudi Arista Chandra PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Salam, terima kasih banyak.